Nias itu kalau dari Jakarta kita akan terbang sekali lagi dari Polonia Medan atau yang sekarang ini apa namanya bandara yang baru dari Medan ke Nias sekali terbang lagi. Nah di sana kita akan turun dan STT Nias itu ada di Gunung Sitoli, kota Gunung Sitoli. Meskipun saya pernah menjadi dosen tamu di sana, saya lupa tahunnya berapa, kuliah umum. Jadi dari kelas 1 dari semester 1 sampai semester akhir. Bahkan mereka yang S2, yang dosen-dosennya pun ikut semua waktu itu. Ya lebih kurang berapa orang waktu itu. Karena dicampur semua dengan jemaat yang datang di dalam kuliah umum saya tentang saya mengajar Islamologi. Nah, itu yang saya ajarkan di waktu itu. Saya harus mengatakan ini. Sebagai seorang akademisi untuk Islamologi, karena saya yang sudah membuat apa namanya kurikulum Islamologi itu yang saya jadikan di dalam 3 pelatihan camp penginjil sejati. Jadi tahap tingkat pertama, kedua, dan ketiga, advance, penginjil advance. Salam, kami dari keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Nias. Kami memberikan klarifikasi yang ada di media sosial, baik di YouTube dan juga di TikTok, yang menyebutkan STT Nias menista agama lain. Maka pada hari ini, Sabtu 16 November 2024, pukul 11.35, kami nyatakan bahwa 1. STT Nias tidak pernah mengajarkan materi yang telah viral di media sosial kepada seluruh mahasiswa STT Nias. 2. STT Nias tidak pernah mengupload seluruh bahan ajaran di website STT Nias. 3. Kami nyatakan bahwa gedung yang viral dan jas alma mater mahasiswa yang ada di YouTube dan juga di TikTok yang menyatakan bahwa STT Nias menista agama, kami nyatakan dengan tegas bahwa itu bukan gedung kampus STT Nias dan itu juga bukan jas alma mater mahasiswa STT Nias. 4. Setelah kami membuat klarifikasi ini, maka pihak kampus akan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena kami merasa sangat-sangat dirugikan dan mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi Teologi Nias. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Masih seputar STT Nias, teman-teman. Jadi STT Nias ini sudah melaporkan beberapa akun YouTube yang dianggap oleh STT Nias sudah mencoreng nama baik mereka, sudah memfitnah mereka. Mereka tidak terima bahwa kampus mereka, ya, tempat mereka disebut mengajarkan Islamologi yang menghujat, menghina agama Islam. Mereka nggak terima, teman-teman. Apalagi ini sudah viral ya, sudah viral di mana-mana, sudah banyak yang bahas, bahkan banyak sekali pihak-pihak pemerintahan yang sudah tahu bahwa ada STT Nias yang mengajarkan Islamologi yang isinya, mohon maaf, sangat mengerikan. Saya katakan sangat mengerikan. Dan kalian sudah dengar bagaimana statement dari para pengurus STT Nias. Dan ini menurut saya ya, satu hal yang, ya mohon maaf, menurut penilaian saya nggak pantas lah. Nggak pantas untuk disampaikan. Kalau memang bersalah, ya sudah, ngaku salah. Apalagi ini institusi. Tentu saja ada pelakunya, ada oknumnya. Tinggal sampaikan. Contoh, misalnya Anda tinggal sampaikan, oknum yang bersalah adalah si A, si B, si C.
mohon maaf, dari kampus kurang pengawasan, sehingga mereka bisa mengajarkan pengajaran yang tidak baik, pengajaran yang tidak benar. Tinggal sampaikan seperti itu. Bukan dengan mencari-cari alasan, dengan mengatakan, oh tidak ada itu. Apakah mereka pikir dengan menghapus jejak digital, ya itu bisa? Nggak bisa, teman-teman. Jejak digital nggak bisa dihapus. Yang di permukaan bisa kamu hapus. Dengan menghapus data-data di website, bahkan menghapus foto-foto di Facebook. Apakah itu selesai? Enggak, teman-teman. Nggak segampang itu. Ini digital, teman-teman. Ini digital. Dunia digital itu dunia yang berbeda dengan yang umum. Kalau dunia umum, dunia biasa, misalnya CCTV kamu hancurkan. Pisau yang kamu gunakan untuk menikam orang, kamu buang. Kamu lenyapkan. Sidik jari kamu hapus. Itu mungkin, ya. Bukti-bukti jadi hilang. Nggak ada lagi bukti. Tapi jejak digital nggak bisa, teman-teman. Berkali-kali kita katakan, nggak bisa. Dan kalian tahu nggak yang paling konyol itu apa? Yang paling konyol, ya, Saifuddin Ibrahim, teman-teman. Saifuddin Ibrahim sendiri membenarkan bahwa STT Nias memang mengajarkan Islamologi yang seperti itu. Islamologi yang mengatakan bahwa umat Muslim, agama Islam, ya, itu adalah agama yang dari setan. Ngeri, teman-teman. Jadi bahan Islamologi yang ada di STT Nias, itu salah satu yang membuat adalah Saifuddin Ibrahim. Ini pengakuan dari Saifuddin Ibrahim sendiri, teman-teman. Jadi yang ngomong Saifuddin, dia mengatakan bahwa dia pernah diundang menjadi dosen tamu. Jadi dosen tamu di STT Nias. Dan dialah yang mengarang, yang membuat pengajaran-pengajaran Islamologi di sekolah tersebut. Jadi kalian bisa bayangkan, ya. Kalian bisa bayangkan seorang Saifuddin menjadi dosen Islamologi di sekolah tinggi teologi. Kira-kira apa yang diajarkan? Halo? Coba saya tanya, apa yang diajarkan Saifuddin? Tentu saja kebencian kepada agama Islam. Bagaimana menghujat agama Islam? Bagaimana menyuruh umat Muslim menghapus ayat suci Quran? Itu yang dia tanamkan. Pemikiran dia tanamkan. Pemikiran dia yang dia salurkan kepada mahasiswa-mahasiswa ini, supaya mahasiswa ini ya jadi seperti dia. Barbar, radikal, jahat. Ya, saya katakan, ngeri, teman-teman. Dan sekali lagi, ini harus jadi atensi nasional, teman-teman. Jadi perhatian pemerintah. Bahwa bukan tidak mungkin ada STT-STT lain yang juga mengajarkan hal yang sama. Apalagi si Buluku Suntur Saifuddin Ibrahim, ini memang dianggap guru besar. Dianggap guru besar di saudara kita sebelah. Sehingga banyak STT-STT yang mungkin saja mengundang Saifuddin untuk mengajarkan Islamologi. Karena memang Islamologi adalah salah satu mata kuliah yang ada di STT. Mereka diajarkan Islamologi, bukan perbandingan agama, ya. Kalau di kita, yang diajari perbandingan agama, semua agama sejarahnya, ya, yang dibahas itu sejarahnya, ajarannya seperti apa, bukan cara menghujatnya, bukan menjelekkan agama orang lain, enggak. Kalau mereka khusus Islamologi, nggak ada Budalogi, nggak ada Hindologi, Islamologi. Kenapa di STT cuma mengajarkan Islamologi? Apalagi kalau dosennya itu orang seperti Saifuddin. Ini harusnya pemerintah ngecek nih, STT-STT yang pernah mengundang Saifuddin sebagai dosen, ya, yang pernah menggaji Saifuddin sebagai dosen ataupun memberikan kajian mata kuliah, itu wajib diperiksa, wajib untuk dicek, karena tidak tertutup kemungkinan mereka juga sudah terpapar virus kebencian kepada Islam. Kita tahu Saifuddin adalah salah satu penghujat besar, salah satu penghujat Islam terbesar, dan diakui oleh negara. Betul tidak? Negara mengakui Saifuddin sebagai penghujat. Maka mahasiswa-mahasiswa yang diajarkan oleh Saifuddin itu juga harus diperiksa, harus dicek apakah mereka terpapar virus kebencian Saifuddin. Betul tidak, teman-teman? Ini harus diperiksa. Jangan dikit-dikit pesantren yang dicurigai, oh terpapar radikalisme. Betul tidak? Kita ingat bagaimana pesantren, ya, itu diindikasikan, dikatakan bahwa terpapar ajaran radikalisme. Diperiksa, diprofiling, kan begitu. Pesantren aja diperlakukan seperti itu. Kenapa STT tidak?
Apalagi ini sudah ada bukti. Sudah ada bukti bahwa Saifuddin lah yang mengajarkan dan membuat bahan Islamologi tersebut. Yang ngomong Saifuddin ya, bukan saya teman-teman. Saifuddin yang ngaku sendiri. Mari kita dengarkan. Saya akan memberikan pencerahan sedikit tentang viralnya STT NIAS, Sekolah Tinggi Teologi NIAS. NIAS itu kalau dari Jakarta kita akan terbang sekali lagi dari Polonia Medan atau yang sekarang ini apa namanya bandara yang baru, dari Medan ke Nias sekali terbang lagi. Nah di sana kita akan turun dan STT Nias itu ada di Gunung Sitoli, kota Gunung Sitoli. Meskipun saya pernah menjadi dosen tamu di sana, saya lupa tahunnya berapa, kuliah umum. Jadi dari kelas 1, dari semester 1 sampai semester akhir. Bahkan mereka yang S2, yang dosen-dosennya pun ikut semua waktu itu. Ya lebih kurang berapa orang waktu itu. Karena dicampur semua dengan jemaat yang datang di dalam kuliah umum saya tentang, saya mengajar Islamologi. Nah, itu yang saya ajarkan di waktu itu. Tapi mari kita lihat ya, sedikit lagi rame STT Nias ini berkaitan dengan yang lagi diramekan oleh mereka itu. Ibu Darni coba nih ya, ini kuliah Islamologi di STT Sekolah Tinggi Teologi Nias ya, dia bahas tentang Allah di sini nih. Ya, dia bahas tentang nih arti kata Allah ya. Coba kita lihat ya, saya sudah download nih. Masa dia bilang Allah itu 666? Menurut Mbak ini, Mbak Dirni gimana itu? Angka setan itu 66. Nah, itu pinter. Sekarang 66 kan sifar gitu. Iya, angka setan itu setahu ya. Tuh kan kenapa disandingkan dengan Allah dan diartikan ternyata Allah itu Lucifer gitu loh. Penghujatan nggak Ibu Dirni, saya tanya. Padahal mereka hanya melihat sukun, itu ada 3 sukun seperti nomor 6. Sukun itu dalam bahasa Arab bukan. Shalom saudara yang dikasihi Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih. Allah itu benar 666. Karena jumlah ayat di Quran itu 666. Itu karena di RT 6 maka ditambah lagi 6.666 ayat. Tidak salah juga untuk mengatakan bahwa memang Allah itu bukan nama yang diinginkan di dalam kedamaian dan toleransi, kecuali siapa yang menurunkan dan memberikan ayat-ayat yang 6.666 ayat itu, 30 juz dengan 114 surat, isinya di antara 6666 itu saya minta 300, karena ayat-ayat ini nggak masuk akal kalau itu datang dari pencipta langit dan bumi, jauh dari kebenaran. Dan sampai sekarang tentu saja Menteri Agama yang baru ini belum melihat permintaan saya untuk dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Adapun yang diajarkan saya dulu adalah bagaimana menginjil dan bagaimana memberitakan Injil. Seorang mahasiswa itu harus tampil sedemikian rupa. Apa saja yang kita sampaikan di dalam penginjilan, jangan takut. Termasuk Allah itu adalah 666. Berarti Lucifer. Lucifer itu siapa? Laknatullah yang paling besar di antara seluruh penjahat dari makhluk goib itu adalah 666. Saya pernah mengajar di sana bagaimana memberitakan Injil dan bagaimana harus melakukan segala kegiatan agar tujuan utama dari penginjilan itu memindahkan jiwa yang mau binasa kepada hidup yang kekal. Memindahkan orang dari rumah ibadat
gereja bawang kepada gereja kita. Ya gereja Nias lah. Kalau di sana dulu saya mengajar dengan penuh semangat dan biasanya saya kebanyakan humor kalau saya mengajar. Dan bagaimana untuk memberitakan Injil. Kalau sekedar itu, saudara-saudara, ya memang juga di sekolah Usuluddin, sekolah perbandingan agama, di mana saya adalah alumni Usuluddin, sekolah perbandingan agama. Saya pelajari Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya, termasuk Zoroaster dan aliran kepercayaan Kogichi, Shinto, Jepang, dan berbagai macam agama, yaitu agama Tiongkok juga, agama Buddhis, agama Konghucu, Konfuse, itu dipelajari semua di dalam bidang perbandingan agama. Tentu saja garis besarnya, tetapi khusus untuk Kristologi saya belajar dengan serius. Nah, dan bagaimana mengajarkan itu? Dan bagaimana menghina orang Kristen, bagaimana menghina seluruh ayat-ayat Alkitab itu. Diambillah ayat-ayat, dan saya stabilo merah, biru, hijau. Untuk membedakan ini tentang dakwah saya, tentang membuli ayat yang harus saya lawan. Bahkan saudara-saudara, saya menulis sebuah buku, Diktat Paulus yang Plin-Plan. Itu judul diktat saya untuk mempengaruhi 15 orang Kristen bisa masuk Islam. Pendeta masuk Islam ketika saya dakwah di mana-mana waktu masih kuliah waktu itu. Dan penghinaan kami di dalam, ya memang tidak ditulis lengkap penghinaan dan menjatuhkan pelajaran Kristologi ini, tetapi di dalam lapangan, kalaupun internet waktu itu lagi rame, tentu saya akan membuat karikatur menghina kekristenan. Karena dengan cara begitulah kami harus bisa mengambil hati orang Kristen untuk masuk Islam, ataupun orang yang agama lain masuk Islam. Lalu kenapa sekarang bermasalah? Apa urusannya kamu? Hei, Lukus Suntur, kamu bilang itu menghina Islam begitu, menghina Islam? Enggak ada urusannya menghina dengan tidak menghina itu. Jadi enggak ada kaitannya, saudara-saudara. Kalau itu dijadikan masalah, bahwa misalnya sekarang ini ya, mata kuliah Islamologi kami digambarkan ada gambar Muhammad, itu tidak ada. Lalu kemudian difitnah bahwa dia adalah seorang begini dan begitu. Oh tidak, kami tidak mempelajari begitu. Islamologi kami tidak serendah itu, gitu ya. Ini orang dusta apa nggak tahu kan gitu ya. Karena udah jelas faktanya teman-teman. Dia bilang tadi katanya nggak ada di materi kuliah Islamologi itu Nabi Muhammad digambarkan jelek. Padahal jelas tuh viral. Rasulullah Nabi Muhammad SAW digambarkan layaknya Lucifer, layaknya iblis. Allah. Emang Lucifer? Nabi kamu itu Lucifer. Apa sih urusannya? Emang jahat. Kenapa tidak untuk mengatakan itu? Kamu sedih dengan kata-kata itu? Emang. Kenapa? Karena pengajarannya. Dan turun ayat, turun celana, turun ayat. Dengan sigapnya kalau dia sudah kepingin dengan seorang wanita. Oh, telah turun ayat kepada saya. Nah, itu kan perbuatan apa kalau begitu? Itu teladan. Oke, teladan menurut kamu. Itu bukan teladan. Sampai kapanpun ini mencoreng keyakinan itu. Hanya orang botol
yang tetap yakin dengan itu. Sekarang masalahkan saya, ributkan saya tentang ini. Nggak bisa, saudara. Saudara tetap akan kewalahan, kacau balau untuk menanggapi setiap apa yang saya katakan. Tentu saja Anda nggak akan sampai di dalam pengertian yang benar kalau dihadapkan dengan penjelasan-penjelasan saya. Emang begitu. Dan saya membicarakan atau menyebutkan sesuatu hal berkaitan dengan agama saya yang dulu, itu fakta semua. Emang dulu saya nggak belajar begitu di perbandingan agama di kuliah Usuluddin saya. Oh, lebih menghina, saudara. Saya lebih menghina, lebih mengejek. Ejekan saya lebih sadis waktu kuliah itu. Tanyakan teman-teman kuliah saya yang sekolah Usuluddin. Bahkan sekarang mungkin calon rektor teman saya itu, Samsul Hidayat, yang selalu saya panggil kambing. Karena saya dulu dia kepanggil saya kucing, saya panggil dia kambing, mbek. Karena jenggotnya dipanjangin. Cuman dia nggak ngecat rambut sekarang Samsul itu. Dan saya nggak tahu persis berapa anak dia sekarang. Saya juga tidak mempermasalahkan. Karena anak saya juga kuliah di Universitas Muhammadiyah Solo. Dosen-dosen saya, teman-teman saya nggak tahu apakah masih hidup atau tidak. Kakak-kakak kelas saya, tingkat saya, yang sama-sama jurusan Usuluddin, yang menjadi semangat saya untuk belajar perbandingan agama. Tidak masalah mau bicara apa kek, dan itu dipertanggungjawabkan di dalam di dalam perkuliahan mata kuliah itu. Dan untuk mendapatkan akreditasi pun ya kita harus menyertakan mata kuliah itu. Adapun kalau menghina kayak begitu, tanggung jawab dong kalian. Hentikan dong perusakan terhadap rumah ibadah kami. Hentikan agitasi yang kamu lakukan oleh pemimpin-pemimpin, ulama-ulama kami. Kamu kan dihentikan. Dan itu pun, dengar baik-baik, itu adalah untuk konsumsi pribadi. Tidak diajarkan keluar. Hanya karena kalian yang mengambil hack itu email atau apa saja yang berkaitan dengan STT Nias, kalian yang mencuri, mengambil. Itu kan untuk sendiri, nggak ada kaitannya untuk keluar. Tapi kitab suci kamu yang jelas kamu ajarkan keluar. Kamu teriakin 5 kali sehari di seluruh dunia dengan ayat-ayat yang sadis dan ancaman-ancaman kejahatan yang dilakukan. Sangat kriminal. Nggak seimbang, nggak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh STT Nias. Oh, kalau saya rektornya, lanjutkan. Saya akan pertahankan di meja hijau. Biar rektor yang akan kena hukuman itu, saya akan sanggup untuk melawan, untuk menerima akibat apapun, walaupun bukan kesalahan saya. Tapi saya harus bertanggung jawab. Termasuk pemberitaan Injil yang terus saya kobarkan ini, tidak ada kaitannya dengan keributan kalian. Lanjutkan terus. Jangan takut, saudaraku. Untuk apa hidup daripada hidup berkalang tanah, mata melotot karena diinjak-injak oleh kalian itu, yang merasa diri benar. Keyakinanmu itu salah total. Maka harus dihapuskan di muka bumi ini. Seluruh pengajaran kalian
harus dihapuskan di muka bumi ini supaya seluruh dunia hidup toleransi dan damai. Baru begitu saja lo viralkan. Saya harus mengatakan ini. Sebagai seorang akademisi untuk Islamologi, karena saya yang sudah membuat kurikulum Islamologi itu yang saya jadikan di dalam 3 pelatihan camp penginjil sejati. Jadi tahap tingkat pertama, kedua, dan ketiga, advance, penginjil advance. Saya baru menyiapkan ada lebih kurang 500 penginjil yang tersebar ke seluruh Indonesia yang sedang bekerja bagaimana memenangkan jiwa-jiwa di seluruh Indonesia. Saya sendiri yang memimpin melawan roh-roh jahat di udara, mental-mental busuk yang dimiliki oleh orang-orang yang mengaku diri beragama. Saya akan lakukan terus. Anda mungkin mengatakan, wah, udara ini, kita kan melawan udara ini. Sinyal-sinyal yang tidak benar, kita harus lawan. Nggak ada alasan kita berhenti. Terus perbaiki kurikulum pengajaran nanti. Dan metode-metode saya di dalam menyerang keyakinan itu. Supaya dipakai, digunakan terus-menerus. Supaya mereka kapok, saudara-saudara. Sehingga nggak ada alasan kita berhenti untuk memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Karena itu surat keputusan Tuhan, SK dari Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil itu, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan penyertaan Tuhan itu untuk penginjilan sampai akhir zaman. Silakan kamu mau ngomong apa, berantem apa, entah kamu dari negara mana, kota apa, tetap tidak ada urusan untuk menghentikan perjalanan penginjilan ini. Kita nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti untuk memberitakan Injil. Menjadi saksi bagi Kristus. Tiada hari tanpa menginjil. Tiada hari tanpa bersaksi. Itu yang harus kita dengungkan. Jangan karena pemerintah ataupun kesulitan hidup, cuaca, bencana, tetap berjalan terus ini. Iya, teman-teman sudah dengar kan? Pengakuan langsung dari Saifuddin Ibrahim bahwa dia sudah mencetak banyak sekali penginjil-penginjil, mohon maaf saya katakan radikal. Bukan penginjil biasa. Kalau penginjil biasa masih oke. Ini penginjil yang sudah ditanamkan kebencian kepada Islam. Kalian ngerti kan? Gurunya saja seperti ini. Apalagi muridnya. Ada pepatah yang mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maka jangan terkejut, murid-murid Saifuddin jauh lebih sadis daripada Saifuddin. Jauh lebih sadis hujatannya. Kita bisa lihat Polikarpus yang baru bermunculan. Kita lihat Agatha, Metatron. Ya, ini kan Polikarpus generasi baru. Yang termotivasi mengikuti guru-gurunya, mengikuti seniornya. Salah satu seniornya Saifuddin, Paul Jang. Kita lihat hasilnya. Makin sadis hujatannya, teman-teman. Wak Donat, ya, salah satu penghujat akut. Lihat muridnya. Rudi Simamora, jauh lebih sadis. Betul tidak? Jauh lebih sadis. Murid biasa lebih canggih. Lebih canggih. Lihatlah. Kita tahu bagaimana karakter Saifuddin. Maka untuk itu, ya, saya berharap pemerintah mengecek, memeriksa, melihat kembali bagaimana pengajaran-pengajaran Islamologi di STT-STT. Diperiksa lagi, apakah mereka sudah terpapar virus ini atau tidak. Jelas Saifuddin katakan ya, dia yang membuat mata kuliah itu. Bayangkan, dia yang membuat bahan pengajaran mata kuliah itu. Apa kalian pikir Saifuddin akan ngajarin, oh Islam itu agama baik, Islam itu agama ya yang
rahmatan lil alamin. Islam mayoritas di Indonesia, dia sudah datang ya dan berhasil di Indonesia. Untuk itu ya kita marilah bersahabat dengan Islam. Apakah seperti itu kalian rasa? Enggak. Saifuddin selalu mengatakan Islam itu harus menghapus ayat di Quran. Bayangkan, menyuruh kita menghapus ayat di Quran. Mengatakan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang bla 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 bla. Saya nggak usah sebut lah. Ya kalian tahu sendiri bagaimana dia mengata-ngatai Nabi kita. Bagaimana Islam disebut oleh Saifuddin Ibrahim. Dan kalian bayangkan, itu selalu diulang-ulang di kelas-kelas yang dia ajari. Tertanam di otak-otak mahasiswa-mahasiswanya. Betul tidak? Ngeri teman-teman. Ya. Terus Saifuddin bilang, loh, ini kan konsumsi pribadi. Ya. Sedangkan umat muslim ini nggak ada hak untuk tahu. Kalian yang ngehack. Sejak kapan kita ngehack? Mereka menaruh ini di website. Nggak ada hack-hackan. Kalau bisa hack, mohon maaf, Saifuddin yang duluan kita hack. Dia punya channel YouTube dan sebagainya. Kalau memang kita bisa hack, banyak yang mau kita hack. Ya. Bagaimana tuh? Channel-channel penghujat kelas atas. Mending hack yang seperti itu. Ngapain STT? Ini STT tidak sengaja ditemukan. Tidak sengaja ditemukan, loh, pengajarannya kok seperti ini. Dan itu pun yang sampaikan orang-orang yang pernah sekolah di sana yang sekarang sudah jadi mualaf. Menyampaikan dulu di sekolahnya seperti ini. Sudah banyak mantan-mantan misionaris. Ya, mantan misionaris yang sudah menjadi mualaf memberikan data-data, menunjukkan ini loh di kuliah saya diajari seperti ini. Dulu kami diajari untuk membenci Islam seperti ini. Ini bahannya. Slide-slide ini seperti ini. Jadi kalau dibilang loh ini kajian pribadi. Halo. Jadi kalau kajian pribadi boleh menghujat agama lain. Artinya Saifuddin mengakui bahwa di dalam STT banyak itu STT-STT lain yang mengajarkan kebencian. Cuman kalian nggak tahu. Umat muslim nggak tahu saja. Karena pribadi, konsumsi pribadi. Ini harus diperiksa. Artinya jelas. Ya, pihak BNPT ataupun pihak kepolisian harus mengecek bagaimana pengajaran-pengajaran mereka. Ini sudah terindikasi sebagai teroris kalau saya bilang. Ya, saya katakan, menurut saya ini sudah setara dengan teroris, bahaya, radikalnya luar biasa. Karena mereka membenci. Kalau udah benci ini bahaya. Betul tidak? Kalau seseorang sudah membenci terlalu berlebihan, mereka bisa melakukan banyak hal, termasuk aksi-aksi kekerasan. Termasuk kekerasan, teman-teman. Untuk itu tolong diperiksa. Apalagi sudah ada pengakuan dari Saifuddin bahwa di internal itu memang diajarkan dan kalian nggak tahu. Kalian orang luar itu nggak tahu, teman-teman. Bagaimana radikalnya orang-orang ini diciptakan oleh Saifuddin. Mereka bilang apa? Nggak akan berhenti untuk menawarkan agama ini kepada orang yang sudah beragama. Sadis nggak? Jelas-jelas di negara kita tidak boleh. Tidak boleh menawarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Tidak boleh kamu bagi-bagi brosur, paksa-paksa orang untuk ikut agama kamu. Ketok-ketok rumah orang, nggak boleh. Yang diperbolehkan kalau ada orang ingin belajar agama kamu, datang kepada kamu. Contoh, apa yang dilakukan Kodondi? Ada orang Kristen, ada orang Buddha, penasaran dengan Islam, penasaran dengan kontradiksi-kontradiksi dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Kodondi. Datang ke studio Kodondi, buat janji, datang ke studio, ngobrol. Apakah itu mengajak? Enggak. Mengajak itu kita yang datang, teman-teman. Kita yang tawarkan. Ngerti kan? Mengajak artinya menawarkan. Kodondi enggak, orang yang datang kepada dia. Kalian lihat, ada dua toko. Satu toko, ya, mereka nggak melakukan marketing. Nggak menawar-nawarkan. Nggak ada bagi brosur. Orang yang datang ke toko dia. Berebut, antri, beli barang dia. Satu lagi, keliling, menawar-nawarkan. Tempelin brosur-brosur di pintu-pintu rumah orang. Sangkutin brosur di mobil-mobil. Bagi-bagi di tengah jalan. Teriak-teriak di tengah jalan. Beli produk kami, beli produk kami. Di antara dua toko tersebut, yang mana yang mengajak? Yang mana? Coba saya tanya, yang mengajak mana? Yang kedua kan? Yang pertama nggak mengajak, teman-teman. Islam bukan agama murah yang harus ditawarkan door to door. Yang ditawarkan seperti itu, mohon maaf, kurang laku.
Kita sudah terlalu laku, sampai nggak sanggup kita tahan. Membludak orang yang minta disyahadatkan. Terbukti, data menunjukkan Islam naik terus. Di tengah gempuran Polikarpus, di tengah gempuran misionaris-misionaris, kita masih plus pertumbuhan. Artinya apa? Inilah bukti. Inilah bukti bahwa Islam tidak perlu dijajakan seperti ini. Islam adalah kebenaran. Mau gimana pun kamu tutupi, ya. Emas, mau kalian tutup dengan lumpur, ya, kalian benamkan dia di tanah, nanti akan ketahuan juga. Ini emas, dia tetap akan menjadi emas. Betul tidak? Sedangkan tai, mau kalian baluti dengan emas, ya, mau kalian cat dia jadi kuning, tetap nggak ada harganya. Tetap nggak ada harganya, teman-teman. Jadi kita nggak perlu takut yang beginian. Pada dasarnya, semua orang ya, itu pasti akan mencari kebenaran. Pada dasarnya semua orang pasti akan bosan dengan yang namanya tipu-tipu. Mungkin awal-awal bisa. Banyak produk yang laku karena tipuan. Betul tidak? Banyak produk itu kelihatan laku. Karena mereka jago membungkus produknya, jago marketingnya. Orang tertarik beli, murah, bungkusannya mantap, packagingnya menarik. Begitu dibeli, pelayanannya hancur, produknya nggak bagus. Reviewnya bintang 1, teman-teman. Kasih bintang 1. Awal-awal beli orang, tapi lama-lama kan orang lihat, reviewnya bintang 1, teman-teman. Tokonya reviewnya bintang 1, nggak berani orang beli besok-besok. Itu yang terjadi. Kalau kita, ya udah, nggak apa-apa, pelan. Islam agak susah memang di awal-awal. Bagaimana media-media barat menjelek-jelekkan Islam sedemikian rupa. Jadi memang kita harus akui, berat. Tapi kan lama-lama orang akan lihat. Lama-lama orang akan bandingkan kualitasnya. Setelah dibandingkan, ternyata Islam yang benar. Dan terbukti, mualaf begitu banyak. Dan salah satu program kita sekarang adalah menginterview mualaf-mualaf. Kita jalankan kembali. Teman-teman. Nanti kalian akan lihat ya, ini udah mulai. Kita akan interview satu persatu mualaf-mualaf supaya mereka memberikan testimoni. Nah, itu ibaratnya kayak review tadi saya bilang. Kita sebelum beli produk kan kita lihat reviewnya. Review dari orang-orang yang sudah beli produknya. Bagus nggak? Nah, kita lihat nih reviewnya, testimoni dari para mualaf. Supaya kalian tahu. Kalau yang sebelah, mohon maaf. Mereka juga ada review, tapi reviewnya palsu. Saya katakan itu. Kenapa palsu? Kalian lihatlah murtadin-murtadin itu, apa aja kesaksiannya. Ketemu kaki kotor, pakai kolor. Belum lagi digendong, saya lumpuh, nggak bisa gerak. Saya digendong saat mau kencing. Digendong oleh Tuhan, ya, dari tempat tidur ke toilet. Terus baru dikasih pulang. Udah pulang baru ditanyain, kamu siapa? Bayangkan teman-teman, ada yang gendong kamu nggak terkejut. Di kamar, tiba-tiba ada yang gendong kamu, pria lagi. Lawak-lawak. Dan saya rasa nggak usah saya tampilkan lah, bikin habis waktu. Dan kalian sudah dengar ya, apalagi yang sudah nonton channel ini cukup lama. Yang belum nonton silakan ditonton video-video kita sebelumnya. Sudah banyak sekali kita berikan perbandingan-perbandingan. Kesaksian-kesaksian antara murtadin dan mualaf. Sudah kita tunjukkan bagaimana kualitasnya, perbedaannya. Oke, mereka mungkin banyak yang review. Artinya banyak yang memberikan kesaksian. Tapi kesaksiannya asli nggak? Kan tinggal dilihat, rupanya ini kesaksian bayaran. Sekarang banyak toko-toko seperti itu, teman-teman. Banyak toko-toko, ya, supaya kelihatan laku, supaya kelihatan bagus produknya, mereka bayar. Mereka bayar reviewernya. Betul tidak? Banyak sekarang yang review-review itu dibayar. Tapi pada akhirnya semua orang akan lihat, wah ini bohong rupanya. Ini nggak benar ini. Review abal-abal gitu kan. Ujung-ujungnya orang akan bisa membedakan kok. Santai saja. Kebenaran tetap akan menemukan jalannya. Tetap. Dan kita nggak takut dengan Saifuddin yang mempersiapkan pasukannya mau begitu banyak pun gitu. Saya ingat ya, Saifuddin sebelum melarikan diri, teman-teman. Dia sampai mempersiapkan wanita-wanita untuk dia susup-susupkan ke ponpes-ponpes, ke lingkungan-lingkungan Islam. Misionaris, tapi dibekali ilmu Islam. Dia pakai cadar. Pakai cadar, bayangkan teman-teman. Islami sekali. Sampai pakai cadar. Ya. Ada yang hanya pakai jilbab doang. Tapi memang ngerti Islam udah mulai ngerti. Dikasih training. Kalau Ucup mabuk mulu, ya. Ucup mabuk mulu kan murtadinnya nggak di training.
anak kiai, dulu ustadz besar, juara MTQ. Bayangkan juara MTQ teman-teman. Al-Fatihah nggak bisa. MTQ apalah ini gitu kan? Bayangkan. Ya. Jumlah rakaat aja nggak tahu. Jumlah sholat berapa rakaat? Ya, sholat subuh berapa rakaat? Nggak tahu. Bayangkan. Ini muslim apaan gitu. Nah, kalau Saipudin kemarin agak mending, udah mulai di training. Tapi alhamdulillah, semua rencana busuk dia gagal. Rencana busuk dia gagal. Dengan dia jadi DPO, dengan dia kabur, otomatis project-project dia, yang rencana dia mau susup-susupkan orang-orang tersebut gagal. Karena nyusupin orang seperti itu biaya gede. Biaya besar. Dan Saipudin tuh harus mengkomandoi sendiri. Supaya donatur turun kan. Kalau nggak ada Saipudin kan donaturnya nggak turun. Betul tidak? Donaturnya sekarang cuma turun untuk biaya hidup dia. Kalau kemarin dia di Indonesia, turun untuk pasukan-pasukan dia. Alhamdulillah. Semua rencana busuk dia gagal. Ya. Rencana busuknya gagal. Nah, inilah Saipudin Ibrahim, teman-teman, yang ternyata salah satu dedengkot, salah satu biang kerok yang mengajarkan Islamologi dan membuat pengajaran di STT Nias. Pengakuan Saipudin, bukan saya. Sekali lagi ya. Saya nggak tahu nih STT Nias kalau dengar video ini, bagaimana lagi bantahan mereka. Yang ngomong Saipudin. Yang sudah mengaku kalian undang ya, sebagai dosen tamu, dia sudah pernah ke tempat kalian, dan dialah yang membuat bahan-bahan Islamologi di tempat kalian. Dialah yang mengajarkan kebencian itu. Mengajarkan kebencian kepada Islam, kepada murid-murid kalian. Apa kalian mau bantah? Silakan kalau kalian mau bantah, dengan mengatakan, enggak ada Saipudin, itu bohong. Nah gitu, biar seru juga gitu. Saya nunggu nih, kalau STT Nias bilang Saipudin bohong, kalian akan diserbu sama Laskar Polikardus Saipudin. Kalian akan diserbu. Wah, cuci tangan gitu kan. Saya berani jamin nih, kalau dia menyangkal hal tersebut, mereka akan menyebut bahwa, wah ini Pilatus. Cuci tangan, teman-teman. Cuci tangan. Dan itu sering kita lihat. Kita sangat sering lihat yang sebelah itu seperti itu. Bagaimana KC ya, saat sudah duduk di kursi pesakitan, langsung ditinggal. Langsung ditinggal, teman-teman. Ditinggal oleh kelompok-kelompoknya. Yang sebelumnya mengeluh-elukan dia, mengundang dia. Yang mengundang dia aja pura-pura nggak kenal udah. Udah kita pecat, dibilang. Wah, kasihan dia. Kasihan, teman-teman. Seperti itulah yang terjadi. Dan kita akan bongkar terus. Tenang, teman-teman. Kita akan bongkar. Dan hari ini ya, sudah diadakan pertemuan di Polres Nias, teman-teman, dengan mengundang semua stakeholder. Ada MUI, dan dari pihak STT Nias, ya, terus juga dari tentara, dari pihak perwakilan pemerintah, ya semua diundang. Ormas-ormas juga diundang untuk mendengarkan masukan-masukan mengenai viralnya STT Nias yang mengajarkan Islamologi, yang di bahan Islamologinya menjelek-jelekkan agama Islam. Menjelek-jelekkan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, dan kita tunggu hasilnya. Hasil dari pihak kepolisian tentu saja, dan kita berharap ini jadi atensi, dan kalau memang terbukti ya, sekali lagi, kalau terbukti STT Nias mengajarkan kebencian, maka kita berharap STT-STT yang lain juga diperiksa. Terutama STT-STT yang pernah mengundang Bloko Suntur, ataupun mengundang penghujat-penghujat Islam lainnya. Ini harus diperiksa. Mungkin kalau periksa semua kan, nanti dibilang, wah, terlalu banyak, nggak mungkin. Ya udah, minimal yang didatangi oleh Saipudin, tolong diperiksa yang didatangi Saipudin, karena jelas, kalau Saipudin yang membuat bahan-bahannya, yang membuat materi-materinya, saya jamin isi materinya pasti kebencian. Itu udah pasti. Itu pasti kebencian. Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih teman-teman semua yang udah nyimak dan menonton channel ini, mendukung channel ini, dan kita akan terus suarakan. Sekali lagi teman-teman ya, kita tidak akan berhenti-henti membongkar, menyuarakan kebenaran, membongkar cara-cara tipu daya, kelicikan, upaya merusak, upaya untuk mengadu domba kita. Ya. Kita nggak akan berhenti untuk meminta keadilan ini. Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga kita punya satu channel lagi, ya, di mana channel tersebut memang kita dedikasikan untuk berita, ya, dan itu channel yang berbeda dari Jadid HMC tentunya.
Dan bagi teman-teman yang nggak mau ketinggalan juga, tolong di-subscribe, ya, tolong diikuti, aktifkan lonceng, dan ya tentu saja itu channel yang berbeda, jadi jangan berharap materinya sama. Ya, kita bahas yang berbeda di situ. Contoh nih, mungkin agak mirip kalau kalian lihat judulnya, tetapi sebenarnya isi dalamnya beda total. Ya, ini kita kasih pendahuluan GSJS, tapi di sini kita lebih detail. Ya, kita sampaikan apakah benar GSJS BSD itu dirampas oleh Gereja Mawar Sharon. Ini kita bedah. Ya, kita bedah, jadi jangan lupa di subscribe HMC News. Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.